Shalom, selamat malam rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dan bertemu secara virtual. Dan sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa buat setiap penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa sehingga malam hari ini kami bisa kembali bertemu meskipun hanya secara virtual Bapa, dan kami menyerahkan Tuhan ibadah kami malam hari ini biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap pribadi kami baik yang pelayanan ataupun yang di rumah masing-masing Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah Engkau penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa. Kami menyerahkan acara ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Mari saat ini kita angkat hati kita dan pujian kita. Biarlah kuasa Tuhan terjadi di tempat kita masing-masing saat ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kembali kita angkat pujian kita, katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari rekan-rekan muda, saat ini kita persiapkan hati kita. Biarlah Roh Kudus penuhi hati kita melalui kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya.
Katakan, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Kepada hambanya dipersilakan. Ya, salam anak muda, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya bahwa kita yang hadir pada malam hari ini, bahkan yang ada di rumah, yang lagi menyaksikan firman Tuhan pada malam hari ini, terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami memuji nama-Mu Tuhan, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Pada malam hari ini kami mau mempelajari dari kebenaran firman-Mu sebagai renungan kami. Sebagai anak muda tentunya banyak hal yang perlu kami pelajari dari kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu pada malam hari ini mohon Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat, memberikan kami kuasa untuk mengerti dari kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami pelajari. Hamba-Mu tidak begitu hebat untuk menyampaikannya. Tetapi kami meminta dengan kuasa Roh Kudus Tuhan akan memberikan kemampuan kepada hamba-Mu untuk menyampaikannya. Sehingga anak-anak muda boleh mendengar dengan baik dan boleh melakukan firman-Mu dengan baik. Dan kami percaya iman kami dikuatkan dan kami percaya sebagai anak muda kami orang-orang yang hebat. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan. Pada malam hari ini, saya akan mengangkat satu tema bagi kita pada saat malam hari ini adalah karakter seorang pemimpin. Karakter seorang pemimpin. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan kita akan membaca ayat kebenaran firman Tuhan sebelum kita bersama-sama merenungkan dari bagian tema karakter seorang pemimpin. Terdapat di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang ke-12 bilang seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
karakter seorang pemimpin. Ya. Firman Tuhan sudah berkata, dalam tingkah lakumu, dalam perbuatanmu, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan mau menegaskan kita sebagai anak muda menjadi seorang pemimpin. Ya. Bukan pemimpin organisasi, bukan pemimpin pemimpin keluarga, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah memimpin diri sendiri. Ya. Nah, seperti ayat yang ke-12 yang kita baca bersama, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bisa memimpin diri kita sendiri, maka genaplah firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada malam hari ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang selalu menjadi pertanyaan saya dan saudara, menjadi pertanyaan sebagai anak muda adalah, mengapa banyak orang meremehkan orang-orang muda? Itu pertama pertanyaannya. Mengapa orang-orang banyak meremehkan anak-anak muda, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Dan pertanyaan kedua, mengapa mereka diremehkan? Ini yang menjadi pertanyaannya. Sedangkan firman Tuhan bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Firman Tuhan bilang seperti itu. Tetapi dalam realitanya, dalam kehidupan kita sebagai anak muda, ada saja orang yang tidak menganggap kita hebat. Seperti itu. Padahal Tuhan sudah bilang di dalam firman Tuhan bahwa tidak ada seorang pun yang menganggap kita muda. Tidak ada seorang pun yang menganggap kita remeh maksudnya. Berarti kita anak muda ini adalah orang-orang yang hebat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi anak-anak muda adalah orang-orang hebat. Ya kan? Orang-orang hebat. Anak-anak muda itu adalah orang-orang hebat sebenarnya. Mengapa dia tidak hebat tadi? Itu yang kita cari. Ya kan? Itu yang menjadi pertanyaannya, kenapa kita tidak menjadi hebat? Nah, kenapa firman Tuhan yang kita sedang pelajari pada saat malam hari ini menyatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Nah, kalau kita melihat dari nats ini, kita renungkan, berarti ada sesuatu kejanggalannya, ada sesuatu yang kita mau tahu dalam kehidupan kita sebagai anak muda, supaya kita ini tidak diremehkan, tidak direndahkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, bagaimana saya menjadi pemuda yang patut dihargai? Nah, ini yang kita cari. Ya. Bagaimana saya dan saudara patut dihargai oleh orang? Yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 6 bagian di dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar saya dan saudara menjadi seorang pemimpin. Karakter seorang pemimpin untuk memimpin diri sendiri lebih dahulu sebagai anak muda. Kalau tidak, saudara-saudaraku, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan salah mempergunakan kehidupan kita sebagai anak muda. Dan inilah yang banyak ditemukan di dalam kehidupan kita sebagai anak muda yang selalu diremehkan orang. Bahkan orang tua sekalipun, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya saya katakan tadi, bagaimana saya menjadi pemuda yang patut dihargai? Yang pertama dari bagian ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah teladan. Nah, itu yang pertama. Kalau kita mau dihargai, kalau kita mau kita ini sebagai pemuda yang hebat, yang luar biasa, ya, baik dalam keluarga, baik dalam aktivitas kita setiap hari dalam bermasyarakat, atau dimanapun kita meletakkan hidup kita, kita harus mempunyai satu dasar dalam hidup kita dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, jadilah teladan. Ya, jadilah teladan. Maksudnya apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Menjadi contoh, menjadi seorang figur yang baik. Ya, nah, kalau kita menjadi teladan, kalau kita mau dihargai atau dihormati sebagai anak muda, ya, zaman sekarang ini, ya, kita harus mempunyai keteladanan hidup di dalam kehidupan kita. Yang seperti dikatakan tadi, menjadi seorang figur yang baik. Seperti dalam Timotius, ya. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-7 bilang begini, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur, ya, dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
apa yang Tuhan sampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, tentang perilaku kehidupan kita sebagai orang percaya, apalagi sebagai anak muda. Tantangan pada zaman ini, dahulu sampai sekarang, tidak jauh bedanya, ya, tidak jauh bedanya. Tantangan hidup yang kita boleh alami. Tetapi bagaimana kita boleh mempertahankan kehidupan kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekelilingi kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita melihat Daniel, saudaraku yang dikasih Tuhan. Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang 30. Bagaimana dia mempertahankan kehidupannya menjadi teladan bagi semua orang. Bukan orang tua yang dia selamatkan, ya. Bukan anak-anak muda saja yang Daniel selamatkan sebagai anak muda, saudaraku yang dikasih Tuhan. Daniel menyelamatkan seorang raja, ya. Raja yang tidak percaya lalu percaya. Mengapa dia menjadi percaya? Karena Daniel menjadi teladan baginya. Teladan yang dibawa Daniel adalah karakter-karakter Kristus. Hati Kristus, ya, yang dibawa oleh Daniel. Sehingga melihat dari keteladanan Daniel, ya, kesungguhan iman Daniel, sehingga membuat orang, ya, rakyat dan bahkan rajanya menjadi percaya kepada Tuhan. Dan Daniel dihargai, Daniel dihormati oleh banyak orang, bahkan raja. Raja apa yang menghormati dia? Nebukadnezar, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini bukan seorang raja, itu seorang pemimpin. Kalau dulu kerajaan, sekarang kita merdeka berarti presiden. Ya, presiden yang menghargai kedudukan kita, ya, pendirian kita, ya, sebagai anak muda. Kita semua bangga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang harus ada tertanam di dalam hati saya dan saudara sebagai anak muda. Generasi-generasi gereja, ya, generasi-generasi gereja, tongkat-tongkat gereja yang akan memperkembangkan gereja, ya, terutama gereja kita di Tanjung Lapang ini. Saudaraku adalah orang-orang yang hebat. Meskipun orang-orang di luar menyatakan bahwa kita adalah orang-orang rendah, orang yang tidak punya pengalaman, no. Saya bilang kita adalah orang-orang yang hebat. Karena Tuhan bilang di ayat 12 tadi, tidak seorang pun, jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita muda. Oleh sebab itu tonjolkan, ya, menjadi teladan kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, itu yang pertama. Jadilah teladan, ya. Jika kita mau dihargai orang, berilah kita teladan yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan orang-orang melihat apa yang kita buat. Bukan banyak kita berbicara, tetapi mereka melihat apa yang kita buat dari sikap hidup kita. Karakter hidup kita yang kita buat. Nah, hal yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, dari pertanyaan tadi, bagaimana saya menjadi pemuda yang patut dihargai. Yang kedua adalah teladan dalam perkataanmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak kita selalu mengata-ngatai seseorang, banyak sekali kita mempergunakan kata-kata kita yang tidak membangun, yang tidak memberikan dorongan motivasi yang kosong, yang tidak pernah memberikan satu motivasi yang membangkitkan saudara-saudara kita atau teman-teman kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ini juga salah satu tekanan yang Tuhan mau sampaikan bagi kita sebagai anak-anak muda. Kalau kita mau dihargai, ya, kita harus menjadi teladan dalam perkataanmu, ya, dalam perkataan kita. Tutur kata kita harus kita jaga. Sikap hidup kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana? Harus jujur, bertanggung jawab, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita lontarkan, kita harus bertanggung jawab kepada apa yang kita sampaikan. Ya. Kalau kita menyampaikan sesuatu kebaikan, sesuatu motivasi kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, mungkin ada masalah yang dihadapi, kita harus tunjukkan tanggung jawab kita untuk melakukan apa yang kita sampaikan kepada mereka, supaya mereka melihat contoh dari hidup kita dan mereka akan bercermin dalam kehidupan mereka kepada kita. Itu yang kita harus berikan kepadanya, kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang-orang yang belum memahami tentang Tuhan mungkin dalam kehidupannya. Nah, kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita, ya. Perkataan ini luar biasa, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita tidak menjaga perkataan kita, omongan kita ini, kadang-kadang omongan kita ini pedas, sakit, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, pakailah mulut bibir kita untuk menyampaikan sesuatu yang
betul-betul memberikan motivasi, betul-betul membangun kepada setiap anak-anak muda atau setiap orang-orang, baik dia orang tua siapapun ya, yang kita mau ya sampaikan sesuatu yang baik dari Tuhan yang kita tahu. Mari kita pakai keteladanan dalam perkataan ini dengan baik ya. Jangan kita membuat perkataan ini menjadi sesuatu yang membingungkan orang, yang menyakiti hati sesama kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Mazmur pasalnya yang ke-34 ayat yang ke-13 bilang seperti ini. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jaga lidah kita ya. Jangan sampai lidah kita ini dipakai untuk menipu ya, untuk mencari keuntungan ya, tetapi pakailah mulut bibir kita ini untuk memberikan motivasi yang saya katakan tadi, untuk menyampaikan Injil Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya yang belum percaya akan percaya kepada Allah ya. Mungkin kita 30 orang atau 60 orang di gereja, melalui daripada tutur kata kita yang baik membuat orang menjadi senang sehingga bisa penuh kita dalam beribadah lebih daripada apa yang kita targetkan. Nah, ini yang kita mau, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang ke B, komitmen harus kuat ya. Dalam tutur kata, dalam keteladanan perkataan ini kita juga harus mempunyai komitmen. Komitmen itu artinya untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak memberi motivasi, saya katakan tadi. Kita harus kuat untuk menahan diri agar kita tidak menyinggung perasaan orang lain dalam hal berbicara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21 bilang begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa yang selalu banyak berbicara, nah biasanya banyak kesalahan di sana. Ya, lebih banyak kita mendengar daripada banyak berbicara artinya. Karena kalau kita banyak berbicara, maka sesuatu akan terjadi dalam perkataan kita. Yang kita tidak sangka-sangka akan turun, akan keluar dari mulut bibir kita, sehingga mengecewakan. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-23 juga bilang seperti ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang memelihara lidah, ya, akan memeliharanya dari kesukaran. Apa maksudnya, saudaraku yang dikasih Tuhan? Kalau orang yang banyak berbicara menyakiti orang, apakah dia susah? Pasti banyak dijengkeli orang. Pasti banyak disakiti orang. Pasti banyak dijengkeli orang. Pasti banyak orang yang tidak suka kepadanya. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga mulut bibirnya. Dia menuai apa yang dia buat, apa yang dia tabur, itu yang dia tuai. Tetapi kalau kita menjaga mulut kita, menjaga bibir kita, maka kita akan menuai apa yang kita tabur. Ya, kita akan menuai suatu kebaikan dan kita tidak akan kena duka cita yang menyakitkan hati kita. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu hal yang membuat hati kita gembira, dan satu hal yang kita sampaikan harus juga membuat orang itu menjadi sukacita. Dan kesukacitaan yang orang dapatkan dari buah bibir kita, apa yang kita bicarakan akan memberikan motivasi yang membangun, dan dia senang dan kita pun senang, dan Tuhan Allah pun menjadi senang. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu hal yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menjadi teladan, ya. Bagaimana ya saya menjadi pemuda yang patut dihargai. Yang pertama tadi menjadi teladan. Yang kedua, teladan dalam perkataan. Yang ketiga, saudaraku, yang terdapat di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca, teladan dalam tingkah lakumu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, teladan dalam tingkah lakumu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, artinya adalah perbuatan kita harus, ya, yang sewajarnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang sewajarnya, saudaraku yang dikasih Tuhan? Apa yang firman sampaikan? Apa yang kita ketahui dalam kebenaran firman Tuhan sewaktu kita belajar dari firman Tuhan? Ya. Perbuatan-perbuatan apa sajakah yang harus saya hindari, yang harus
saya tidak lakukan dalam kehidupan sebagai anak-anak muda? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia zaman sekarang ini banyak sekali tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang begitu sedap, yang begitu enak kita dengar, bahkan dilihat mata, dan bahkan juga yang kita lakukan. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi semuanya itu ada hal-hal yang tidak perlu kita lakukan, yang tidak perlu kita kerjakan di dalam kehidupan kita, yang harus kita ambil untuk menjadi sikap hidup kita, ya. Dan kita tahu di mana letak-letak pelanggaran-pelanggaran yang harus tidak kita lakukan sebagai anak muda. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teladan dalam tingkah laku ini sangat berat, ya. Sangat berat. Saya juga pernah menjadi anak muda dan tahu bagaimana rasanya menjadi teladan dalam tingkah laku. Karena tingkah laku anak muda ini bermacam-macam ragamnya, bervariasi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Baiklah warna-warni itu bervariasi, itu membuat sesuatu variasi yang mendorong, yang memberi motivasi, yang memberi sesuatu hal yang berkenan di hadapan Allah. Itu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Teladan dalam tingkah laku, ya. Kita harus, saya katakan tadi, perbuatan kita harus yang sewajarnya. Ya, yang sewajarnya seperti apa? Kalau firman Tuhan melarang kita sesuatu yang kita lakukan ini tidak wajar, ya jangan lakukan itu. Karena itu tidak wajar bagi Tuhan. Ya. Tetapi marilah kita mencari, menggali, ya, sesuatu yang wajar, yang berkenan di hadapan Allah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, perangai atau kelakuan harus baik. Ya. Kehidupan karakter kita harus baik. Ya. Berbicara masalah karakter, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita harus mempunyai karakter yang baik, yang menjadi contoh, yang menjadi figur bagi anak-anak kita, anak-anak maksud saya ini saudara-saudara, adik-adik kita, yang kita harus beri contoh dalam apa? Dalam tingkah laku kita. Ya. Karena mereka melihat apa yang kita buat, bukan mereka melihat apa yang kita bicara. Lebih besar, saudaraku, yang kita buat daripada kita berbicara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 bilang seperti ini. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang tidak kelihatan di hadapan Tuhan. Tidak ada sikap hidup kita yang tersembunyi di hadapan Allah. Kita bisa menyembunyikannya di hadapan orang tua, kita bisa menyembunyikan sesuatu yang kita lakukan di hadapan saudara atau di hadapan Pak Gembala. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Karena bukan manusia yang akan mengadili kita, tetapi Tuhan Yesus yang akan mengadili kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau kita dihargai oleh banyak orang, jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini ada 6 bagian yang saya mau sampaikan bagi saya dan saudara pada saat malam hari ini. Tetapi kita harus merenungkan dari 3 bagian yang sudah kakak sampaikan bagi kita pada malam hari ini. Yang pertama tadi, jadilah teladan, ya. Jadilah teladan dalam kehidupan kita kalau kita mau menjadi orang-orang muda yang menjadi yang menjadi teladan atau yang dihargai oleh banyak orang. Yang kedua, teladan dalam perkataanmu, saudaraku. Itu penting, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, teladan dalam tingkah lakumu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nanti kita akan teruskan kebenaran firman Tuhan kita di hari-hari yang mendatang. Kalau kakak punya bagian, kakak akan sampaikan hal yang keempat dan yang kelima, ya. Hal yang keempat, yang kelima. Yang malam ini adalah yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, nanti pembelajaran kita di minggu-minggu yang akan datang, ketika nanti gilirannya kakak untuk menyampaikan firman Tuhan untuk anak pemuda, kakak akan lanjutkan firman Tuhan di yang keempat
yang kelima dan yang keenam. Dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, teladan dalam kesucian-Mu. Itu nanti yang kita akan pelajari bersama. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, anak muda, engkau adalah orang-orang yang hebat. Engkau adalah generasi-generasi tongkat stafet dalam gereja. Potensi hidupmu tergantung dari hidup kita untuk memimpin diri kita sendiri. Makanya tema kita pada malam hari ini karakter seorang pemimpin. Bukan cuma kita memimpin organisasi, kita menjadi pejabat baru kita bisa memimpin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bilang dalam ayat yang ke-12 tadi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tuhan bilang bahwa kita adalah orang-orang yang hebat. Makanya Tuhan bilang, jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita muda. Tetapi bagaimana kita harus bisa menyikapi kehidupan kita supaya orang dapat menghargai kita? Kita pimpin diri kita sendiri dulu. Kita pimpin mulai dari diri kita. Ayo saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini dengan seksama dan kita renungkannya. Nah, saudara-saudaraku boleh merenungkan ayat firman Tuhan ini di rumah. Ya, setiap harinya, siapa saya dan mengapa saya ada di dunia ini? Dan untuk apa saya ada? Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang menjadi bagian kita, saudaraku pemuda yang dikasih oleh Yesus Kristus, semangat di dalam mencari Tuhan, percaya suatu saat nanti kita menjadi orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu hamba sudah sampaikan untuk anak-anak muda. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada kami untuk mengerti, memahami siapa kami yang sebenarnya. Kami adalah anak-anak muda yang hebat, yang Tuhan izinkan boleh hadir di dunia ini. Oleh sebab itu berikan kami kuasa hikmat untuk mengerti untuk apa kami ada dan bagaimana kami nantinya. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menunjukkannya bagi kami. Melewati dari firman Tuhan yang kami pelajari pada malam hari ini. Memberikan kami hikmat, memberikan kami didikan, memberikan kami pemahaman hidup atas kehidupan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menutup kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan sebelum itu kita akan memberikan persembahan dan doa penutup serta syukur akan dipimpin oleh Kak Raymond. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janji.
kepada Kak Raymond, dipersilakan. Baik, anak muda, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami bersyukur kepada anugerah Tuhan, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami sebagai anak muda. Kami terus memohon kepada Tuhan agar masa muda kami terus dipacu, dibakar oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dan berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan yang telah mengambil bagian pelayanan pada malam hari ini. Kami percaya dalam segala sesuatu yang mereka rancang, rencanakan dalam masa muda ini Tuhan. Mari Tuhan merancangkannya lebih indah daripada apa yang mereka pikirkan. Dan kami percaya semuanya akan berhasil oleh karena anugerah Tuhan. Dan pada malam hari ini juga kami mau berdoa, Tuhan terima kasih atas kasih anugerah Tuhan. Lewat dari persembahan yang sudah kami berikan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya di dalam pemuda, remaja yang ada di dalam jemaat kami GKI Tanjung Lapang ini. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami berikan di hadapan Tuhan mendatangkan berkat bagi kami sekalian. Dan kami percaya berkat Tuhan terus melimpah dalam segala usaha pekerjaan, baik yang sudah bekerja, baik yang masih sekolah, bahkan kami percaya bahwa orang tua yang memberikan berkat bagi kami untuk memberi, untuk menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan, kami percaya juga diberkati oleh Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan kami berdoa khususnya untuk seluruh anak-anak muda, remaja yang boleh sempat hadir bahkan yang belum hadir pada malam hari ini. Kami berdoa dimanapun mereka berada pada saat malam hari ini Tuhan, di rumah dimanapun mereka, posisi mereka, Tuhan mengetahui di mana mereka berada pada saat ini. Kami mohon dengan anugerah, dengan kasih Tuhan, mohon kuasa daripadamu, kesehatan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan akan melindungi mereka. Yang lemah iman, mari Tuhan kuatkan. Yang belum memahami, mengerti tentang Tuhan, mari Tuhan jamah hati mereka, agar mereka membuka hati untuk kebenaran Tuhan. Dan kami percaya bahwa semakin hari kami bukan semakin merosot ke bawah, tetapi kami percaya semakin hari semakin kami meninggikan Tuhan dalam hidup kami, dan semakin kami mengenal Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa iman kami juga diteguhkan, dikuatkan sebagai anak muda. Dan kami berdoa terus dalam masa muda ini, tentunya banyak sekali hal-hal yang menggiurkan kami di luar sana Tuhan. Sebagai manusia tentunya kami ingin melakukannya dan ingin merasakannya, tetapi kami percaya ada Allah yang memberikan kami sesuatu kuasa, kekuatan untuk menghindari dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan kami mohon lawatan kasih daripada anugerah Allah senantiasa melindungi kami sekalian. Mulai dari saat malam ini sampai selama-lamanya, kami akan kuat dan teguh di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa dalam namamu pada malam hari ini, terima kasih. Dari awal hingga pertengahan, akhirnya Tuhan kami memperoleh berkat daripadamu dari ibadah kami pada malam hari ini, bahkan yang ada di rumah. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya kasih anugerah Tuhan senantiasa melindungi kami, senantiasa sampai selama-lamanya juga. Dan kami menutup persetujuan ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami percaya. Haleluya. Amin.